Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang golongan munafik, yaitu orang-orang yang secara lahiriah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi dalam hati mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka berusaha menipu kaum muslimin dan menyembunyikan kebencian mereka terhadap Islam. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ucapan mereka hanya sebatas lisan untuk menyesuaikan diri dengan komunitas muslim. Mereka ingin diterima dalam masyarakat Islam tetapi tidak memiliki keyakinan dalam hati. Padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Allah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki keimanan sejati. Mereka hanya berpura-pura beriman untuk tujuan duniawi, seperti mendapatkan perlindungan, keuntungan, atau popularitas di tengah kaum muslimin. Menurut Ibnu Katsir, orang munafik adalah mereka yang hidup dengan dua wajah. Mereka menampakkan keimanan kepada orang-orang beriman, tetapi menyembunyikan kekufuran kepada Allah. Sifat ini sangat tercela karena 1. Mereka tidak jujur dalam keimanan. 2. Mereka berusaha memecah belah umat Islam. 3. Tujuan mereka adalah menipu kaum muslimin untuk keuntungan duniawi. Ayat ini merupakan peringatan keras dari Allah bahwa keimanan sejati tidak hanya terletak pada pengakuan lisan, tetapi juga pada keyakinan dalam hati dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah prinsip utama dalam Islam. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keimanan yang sejati harus memenuhi 3 aspek. 1. Keyakinan dalam hati. Percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dan hari akhir. 2. Pengakuan dengan lisan. Menyatakan keimanan kepada Allah dan ajarannya. 3. Perbuatan dengan amal. Melaksanakan ajaran Islam sebagai bukti keimanan. Orang munafik hanya memenuhi aspek kedua, yaitu pengakuan lisan, sementara keyakinan hati dan perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam tafsir ini, Ibnu Katsir juga mengaitkan ayat ini dengan hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Ciri-ciri ini relevan dengan perilaku orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka berdusta tentang keimanan mereka, mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta mengingkari janji untuk mengikuti ajaran Islam. Surat Al-Baqarah ayat 8 mengajarkan tentang pentingnya keimanan yang sejati, yaitu keimanan yang tidak hanya diucapkan tetapi juga tertanam dalam hati dan tercermin dalam perbuatan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa orang munafik adalah golongan yang paling berbahaya karena mereka merusak dari dalam, berpura-pura menjadi bagian dari umat Islam, tetapi sebenarnya adalah musuh yang tersembunyi. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu memeriksa keimanan kita dan menjauhi sifat-sifat kemunafikan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang munafik, yaitu mereka yang secara lahiriah menampakkan keimanan tetapi secara batin memendam kekufuran.
Mereka berpura-pura beriman untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau menghindari hukuman dari kaum muslimin, namun sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Orang-orang munafik berpikir bahwa mereka bisa menipu Allah dan kaum mukmin dengan menampilkan sikap palsu. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menunjukkan amal lahiriah seperti sholat atau sedekah, tetapi hati mereka tetap kufur. Menipu Allah bukan berarti Allah bisa ditipu, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk isi hati manusia. Penipuan ini hanya terjadi di pikiran mereka sendiri. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa usaha mereka untuk menipu Allah dan kaum mukmin sebenarnya berbalik kepada mereka sendiri. Mereka merugikan diri sendiri dengan mempermainkan agama dan menolak kebenaran, sehingga di akhirat nanti mereka akan dihukum dengan azab yang pedih. Karena hati mereka telah dipenuhi kemunafikan, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran dan akibat buruk dari perbuatan mereka. Mereka merasa aman dari hukuman Allah karena kesuksesan sementara di dunia, tetapi mereka lupa bahwa Allah akan membalas segala tipu daya mereka. Ibnu Katsir mengingatkan beberapa poin penting dari ayat ini. 1. Kejujuran dalam iman. Iman yang sejati adalah yang lahir dari hati dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Kemunafikan hanya membawa kerugian bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah, termasuk isi hati manusia. Tipu daya yang dilakukan oleh orang munafik tidak akan pernah berhasil. 3. Bahaya kemunafikan. Orang munafik berada di posisi yang lebih berbahaya dibandingkan orang kafir, karena mereka tidak hanya menipu orang lain tetapi juga diri sendiri. Hukuman bagi mereka di akhirat sangat berat, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat lain di Al-Quran. Semoga penjelasan ini dapat memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Quran dan menjadikan kita hamba yang jujur dalam keimanan. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta. Penyakit dalam hati yang dimaksud adalah penyakit keraguan, kemunafikan, dan kerusakan iman. Orang-orang munafik tidak memiliki keimanan yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan kecenderungan untuk membohongi diri sendiri maupun orang lain. Penyakit ini meliputi 1. Syubhat atau keraguan. Ketidakjelasan atau ketidakyakinan dalam memahami kebenaran Islam. 2. Syahwat atau hawa nafsu. Kecenderungan terhadap dosa dan penyimpangan. Lalu Allah menambah penyakitnya. Allah menambah penyakit mereka sebagai hukuman atas kemunafikan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penambahan ini terjadi karena orang-orang munafik terus-menerus melakukan kedustaan, mempermainkan agama, dan memendam permusuhan terhadap orang-orang beriman. Akibatnya, mereka semakin terjerumus ke dalam keraguan dan kemunafikan yang lebih parah. Hal ini menunjukkan sunatullah bahwa hati yang tidak mau menerima kebenaran akan semakin tertutup dan jauh dari petunjuk. Allah mengunci hati mereka sebagai konsekuensi atas perbuatan mereka sendiri. Dan bagi mereka azab yang pedih. Azab yang pedih di sini mencakup azab di dunia maupun di akhirat. Di dunia, mereka akan terus hidup dalam kegelisahan, rasa takut, dan kebingungan karena ketidaktulusan mereka. Di akhirat, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih sebagai balasan atas kedustaan dan permusuhan mereka terhadap agama Allah. Azab ini adalah bentuk keadilan Allah terhadap mereka yang secara sadar memilih jalan kemunafikan dan kebohongan.
Kebohongan yang dimaksud dalam ayat ini mencakup 1. Kedustaan kepada Allah dengan mengaku beriman padahal mereka tidak. 2. Kedustaan kepada Rasulullah dengan berpura-pura mendukungnya tetapi dalam hati menyimpan niat buruk. 3. Kedustaan kepada sesama manusia, terutama kaum muslimin, dengan berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Ibnu Katsir menekankan bahwa kemunafikan dan kebohongan adalah dosa besar yang menghancurkan hati manusia, dan pelakunya akan merasakan akibat buruknya baik di dunia maupun akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 10 mengingatkan kita tentang bahaya penyakit hati seperti keraguan, kemunafikan, dan kedustaan. Penyakit ini tidak hanya merusak hubungan dengan Allah, tetapi juga menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah akan memberikan balasan yang adil kepada setiap hamba sesuai dengan amal dan niat mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjaga hati, memperbaiki niat, dan menghindari sikap munafik dalam kehidupan sehari-hari. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ayat ini berbicara tentang kaum munafik, yaitu mereka yang menampakkan keimanan secara lahiriah tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Menurut Ibnu Katsir, kaum munafik ini adalah orang-orang yang sebenarnya melakukan kerusakan di muka bumi dengan perilaku mereka, tetapi justru mengklaim bahwa mereka adalah pembawa perbaikan. Kerusakan di muka bumi yang dimaksud meliputi berbagai tindakan yang melawan perintah Allah dan menyimpang dari ajarannya, seperti menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan, dan melanggar hak-hak manusia. Ibnu Katsir menegaskan bahwa tindakan munafik ini menjadi bentuk nyata dari kerusakan, karena mereka merusak agama, moral, dan hubungan sosial dengan berpura-pura berbuat baik. Ketika kaum munafik diperingatkan untuk tidak membuat kerusakan, mereka membantah dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang melakukan perbaikan. Menurut Ibnu Katsir, klaim ini adalah bentuk arogansi dan kebohongan yang bertujuan untuk menutupi niat buruk mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang benar dan enggan menerima nasihat. Ibnu Katsir menekankan bahwa kaum munafik seringkali menggunakan dalih perbaikan untuk menjustifikasi tindakan mereka. Perbaikan yang mereka klaim sebenarnya hanyalah upaya untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Sebagai contoh, mereka mungkin berkompromi dengan kaum kafir demi keuntungan duniawi, tetapi mengklaim bahwa tindakan tersebut adalah untuk mendamaikan atau menjaga stabilitas. Ayat ini memiliki kaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah menggambarkan sifat-sifat kaum munafik. Dalam ayat sebelumnya, mereka sudah dicirikan sebagai orang yang memiliki penyakit dalam hati mereka, yang menyebabkan mereka menjadi sumber kerusakan. Kerusakan di bumi adalah akibat langsung dari ketidaktulusan iman mereka. Dengan menampakkan diri sebagai muslim, mereka merusak citra Islam dan menyebarkan kebencian serta kekacauan di antara umat. Ibnu Katsir menekankan bahwa seorang muslim harus selalu tulus dalam niat dan perbuatannya. Jika seseorang benar-benar ingin berbuat baik, ia harus melakukannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, bukan berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan duniawi. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat munafik dan memberikan kita keikhlasan dalam setiap perbuatan.